Perbandingan prosesor MediaTek dengan Snapdragon untuk smartphone Android. Salah satu unsur terpenting smartphone dalam menghasilkan performa kencang atau anti-lelet adalah prosesor yang digunakan. Untuk smartphone Android sendiri dikenal dengan dua jenis prosesor yang biasa digunakan, yaitu MediaTek dan Snapdragon. Kedua prosesor ini juga digunakan oleh beberapa merek smartphone di kelas high-end. Oleh karena itu, kedua prosesor ini menjadi tolak ukur bagi sebagian orang ketika memilih suatu smartphone untuk berbagai kebutuhan mereka. Lalu, sebenarnya mana yang lebih baik dari prosesor MediaTek atau Snapdragon? Nah, berikut ini ulasan mengenai kedua prosesor tersebut, baik dari kelebihan yang ditawarkan maupun kekurangan yang ada di dalamnya. Prosesor MediaTek dan Snapdragon. MediaTek sendiri merupakan perusahaan manufaktur berasal dari Taiwan dengan berbagai produk semikonduktor termasuk prosesor untuk smartphone berbasis Android, yaitu Helio MediaTek. Helio MediaTek sendiri memiliki banyak seri seperti Helio A Series, G Series, P Series, hingga X Series. Sementara untuk segmen yang fokus disasar adalah kelas menengah atau mid-end. Tidak heran jika banyak smartphone dengan prosesor MediaTek memiliki harga yang lebih murah. Prosesor MediaTek dan Snapdragon. MediaTek sendiri merupakan perusahaan manufaktur berasal dari Taiwan dengan berbagai produk semikonduktor termasuk prosesor untuk smartphone berbasis Android, yaitu Helio MediaTek. Sedangkan Snapdragon merupakan merek prosesor asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2007 dan dirancang oleh perusahaan Qualcomm untuk produk gadget seperti smartphone maupun tablet. Pada dasarnya, Snapdragon bukan produk prosesor pertama yang dirancang oleh Qualcomm karena sebelumnya perusahaan ini sudah lebih dulu mengeluarkan prosesor bernama Scorpion, namun kurang laku di pasaran. Untuk segmen yang disasar oleh prosesor Snapdragon tidak hanya pada satu kelas saja, namun di berbagai segmen dan harga yang ditawarkan sendiri lebih mahal jika dibandingkan dengan MediaTek. Di mana, seri untuk kelas menengah pada Snapdragon yaitu 600 dan 700. Sedangkan seri untuk kelas menengah atas yaitu 800 dengan harga lebih mahal. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada prosesor MediaTek. Untuk mempertimbangkan MediaTek menjadi prosesor yang lebih baik, maka kamu bisa mengetahui kelebihan dari prosesor ini. Pertama, performa grafis yang ditawarkan cukup tinggi, namun RAM yang digunakan lebih hemat. Di mana, prosesor ini mampu menopang dan mendukung kebutuhan grafis dengan resolusi tinggi. Namun, penggunaan RAM jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan Snapdragon. Apalagi jika kamu gunakan untuk bermain game-game berat. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa harga yang ditawarkan pada smartphone dengan prosesor MediaTek jauh lebih murah. Walaupun harganya lebih murah, namun performa prosesor tidak murahan sehingga cocok untuk memenuhi aktivitas gaming. Di samping itu, di balik kelebihan yang ditawarkan tentunya ada kekurangan pada prosesor MediaTek. Kekurangan yang dimaksud ini pertama adalah CPU core yang digunakan standar sehingga mengurangi kualitas hardware. Hal ini tentunya bisa disesuaikan lagi dengan fokus prosesor MediaTek untuk kelas menengah. Tidak heran jika banyak yang menganggap prosesor MediaTek belum bisa mengimbangi prosesor Snapdragon. Kedua, kekurangan yang ada pada prosesor ini adalah panas secara berlebihan alias overheat ketika digunakan dalam beberapa waktu. Performa tinggi yang dihasilkan oleh prosesor ini menjadi penyebab utama overheat tersebut. Kekurangan yang terakhir adalah konsumsi daya baterai tergolong cukup boros karena performa tinggi di dalamnya harus mengorbankan daya baterai. Walaupun begitu, tidak semua jenis prosesor MediaTek yang mengalami kendala tersebut sehingga masih bisa dipertimbangkan penggunaannya. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada prosesor Snapdragon. Sedangkan untuk prosesor Snapdragon, kelebihan yang ditawarkan dimulai dari performa grafis secara maksimal.
di mana performa grafis tinggi bisa terwujud berkat teknologi paling mutakhir pada CPU Core Snapdragon. Salah satu seri Snapdragon yang mampu melibas berbagai aplikasi maupun game berat secara lancar yaitu 865 hingga 1000 Dimensity. Kelebihan selanjutnya yang coba ditawarkan prosesor Snapdragon adalah kinerja lebih cepat untuk sisi stabilitas maupun efisiensi penggunaan baterai. Jangan kaget jika harga smartphone Android yang menggunakan prosesor Snapdragon memiliki harga yang lebih mahal, namun sejalan dengan performa dan kinerja yang ditawarkan oleh prosesor tersebut. Sementara untuk kekurangan yang ada pada prosesor Snapdragon adalah penggunaan RAM terasa lebih boros. Hal ini karena performa tinggi juga perlu diimbangi dengan RAM yang besar. Oleh karena itu, mengapa GPU pada prosesor Snapdragon bakal menggunakan RAM lebih besar? Jika tidak, maka performa smartphone justru akan lambat khususnya untuk mengoperasikan berbagai aplikasi. Sangat disarankan bagi kamu yang ingin membeli smartphone Android dengan prosesor Snapdragon untuk memilih kapasitas RAM di atas 4GB agar performanya lebih maksimal. Ditambah juga harga smartphone Android dengan prosesor Snapdragon memiliki harga lebih mahal. Itulah beberapa penjelasan mengenai prosesor MediaTek dengan Snapdragon yang ada pada smartphone Android. Lalu, mana yang lebih bagus dari kedua prosesor tersebut? Jawabannya tentu tergantung kebutuhan kamu. Pasalnya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Jika kamu memiliki budget terbatas, maka smartphone dengan prosesor MediaTek bisa menjadi pilihan. Sementara untuk smartphone prosesor Snapdragon bisa kamu pilih jika memiliki budget lebih. Untuk mendapatkan smartphone Android dengan kedua prosesor tersebut, kamu bisa melakukannya secara online melalui RSPEC. Ada banyak pilihan smartphone Android dengan prosesor MediaTek dan Snapdragon dari berbagai brand ternama. Cukup dengan mengunjungi website resmi RSPEC atau download aplikasinya. Itulah penjelasan singkat tentang perbandingan chipset MediaTek dan Snapdragon. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, terutama bagi kalian yang ingin membeli HP baru, sehingga bisa membandingkan spek sesuai kebutuhan.